Curiga pernah ditilang gimana? Nah, itu dia, betul. Bener kan? Betul. Jadi pada saat saya lagi seneng-senengnya naik motor, bawa ya boncengin pacar gitu. Iya. Ditilang sama polisi gitu kan. Ditilang sama polisi, motor diambil, dinaikin di mobil patrolinya polisi. Iya, sampai Terpaksa diangkut. saya sama pacar saya itu harus naik angkot gitu. Diturunin karena Iya. motornya di bawah ya, diangkut Jadi ya. rasanya itu membekas itu. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Tamu saya kali ini Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Azhari Kurniawan SHSIK MSI. Komandan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mas Hilmi. Baru 3 minggu kalau nggak Ya. salah. Benar kan 3 minggu? Betul, Kan? 3 minggu. Pas hari ini 3 minggu. Bertugas di Kota Tasikmalaya, di Kota Santri. Gimana betah dan baru 3 minggu sebenarnya saya tahu masih belum keliling, belum bisa kemana-mana gitu karena masih terbatas. Ya. Gimana kesan 3 minggu di Tasikmalaya ini? Insya Allah ya. Saya merasakan selama 3 minggu ini di Kota Tasikmalaya ini, pertama dari cuacanya. Cuacanya memang tidak dingin, tapi juga tidak terlalu panas. Oke. Karena saya sebelumnya dari Jakarta yang cenderung tiap hari itu cuacanya panas. Masuk di Kota Tasik ini cuacanya hangat ya, tidak yang terlalu panas, itu jelas membuat nyaman bagi saya. Jadi agak adem lah. Ya. Karena mungkin masih banyak pepohonan hijau ya dan ya. Ya, sepertinya begitu. Dan terlebih lagi kalau yang sudah menyatakan rasa nyaman dan juga merasa betah itu malah istri saya. Oh gitu. Ya. Kenapa? Karena Iya. banyak bakso mungkin. Enggak, jadi selain tadi itu cuaca, suasananya juga masih suasana yang jauh dari hiruk pikuk di ibu Iya kota. sih, betul. Juga ini apa? Dari makanan. Ya benar. Iya, Makanan. jadi Cocok di lidah mungkin ya, sama istri. Cocok di lidah. Iya, betul. Ya, jadi pertama kali masuk di Kota Tasik ini singgah dulu kan di Gentong ya. Betul, benar. Ya, singgah di Gentong, ada rumah makan di situ. Dari situ istri langsung menyampaikan, makanan enak-enak semua ini kan. Ya. Nah, jadi dari situ sudah mungkin jatuh cinta kali ya. Tapi udah nyobain TO dong atau belum? Tutuk Apa itu? oncom. Ah, itu belum. Belum. Kalau begitu belum jadi orang Tasik kan. Gitu. Iya, Itu iya. makanan khas TO ya? Tasikmalaya. TO, Oh. tutuk oncom. Itu banyak dan di Tasik. Iya, iya. Kayaknya suka. Apalagi kalau bakso mungkin udah sering ya. Kalau bakso ya Sering. ya. Tasik juga memang kota bakso. Oke, Di mana-mana kota bakso. Harus dicoba. Iya. Oke. Jadi sebelumnya bertugas di mana nih dan Saya kalau cerita dinas, mengawali dinas, saya lulus dari akademi, saya dinasnya di Sumatera Selatan. wah, oke. Ya, di Sumatera Selatan kurang lebih 6 tahun. Setelah itu baru ke Jakarta. Di Jakarta dari sejak tahun 2009 sampai ya kemarin ini ke Polda Jawa Barat tahun 2021. Sejak 2009 di Jakarta, kemudian baru keluar dari Jakarta tahun 2021 kemarin. Tapi di Jakarta juga saya selain di Polda Metro Jaya keluar masuk ke Mabes Polri, khususnya di Barreskrim. Jadi setelah dari Sumatera Selatan, saya dinas di Barreskrim Polri, baru keluar ke Polda Metro, kemudian sekolah, masuk lagi Barreskrim, keluar lagi ke Polda Metro. Oke. Nah, baru ke Polda Jawa Barat, ya, tepatnya dapat penugasan di Kota Tasikmalaya ini. Oke, berarti yang paling jauh sebenarnya yang tadi ya di Sumatera ya. Ya. Kalau misalnya dari tempat komandan, kalau nggak salah di Jogja, dari Jogja betul? Iya, saya asal dari Yogyakarta, di Kabupaten Gunung Kidul. Oke. Mungkin kalau pernah ada yang dengar ya. Itu Pasti denger lah. nanti dengar ya. Iya. Ya. Oke.
Kemudian tadi soal ini, saya selalu penasaran dengan orang-orang yang memang memilih jalan hidupnya, walaupun mungkin nggak tahu apakah ini pilihan jalan hidupnya atau memang Tuhan yang memilihkan jalan hidupnya udah dia. Kalau misalnya komandan ini akhirnya memutuskan jadi anggota kepolisian, itu kan sebenarnya beragam tuh orang motivasinya. Ada yang memang keluarganya memang sudah dari misalnya anggota polisi atau TNI. Komandan sendiri gimana nih? Apakah memang biasanya ya orang tuanya, saudaranya, atau kakeknya misalnya? Background keluarga seperti apa ini? Malah kalau dibilang apakah dari keturunan dalam artian dari nenek moyang itu ada yang polisi atau bagaimana, malah tidak ada sama sekali. Nggak ada? Ya, bapak saya pegawai negeri. Oke. Kemudian nenek atau kakek saya kakek saya juga bukan ini ya, bukan aparat TNI atau Polri, tapi zaman dulu lurah, ya, kepala desa lah ya, desa ya. Kalau kemudian mengapa kemudian saya mengambil pilihan sebagai polisi, itu sebenarnya jalan hidup ya. Kalau kepinginan dulu atau keinginan ya, cita-cita saya dulu bukan polisi, saya pengen jadi tentara. Itu ya. Kebalik nih. Ya. Biasanya ada jadi polisi gitu. Ya. Dulu karena kayaknya kalau di kampung saya kan lihat tentara gitu dengan pakaian dorengnya itu kan gagah gitu kan. Itu ini pengen gitu kan, pengen jadi tentara lah nanti. Makanya saya juga sempat 2 kali saya mendaftar Akabri waktu itu, tapi ternyata belum beruntung. Tapi ya rupanya Tuhan Allah SWT menentukan nasib yang lain. Jadi saya harus masuk ke dunia kepolisian. Itu berarti setelah 2 kali gagal langsung masuk polisi atau memang? Kenapa jadi pilihannya udahlah ke polisi, nyoba lagi, nggak ngotot di situ? Biasanya kan ada sampai beberapa kali daftar itu kan? Iya. Setelah 2 kali mendaftar Akabri itu, kemudian saya melalui jalan di kepolisian ini tidak kemudian langsung masuk di akademi. Saya berdinas dulu di kepolisian sebagai bintara polisi. Setelah itu baru ada kesempatan untuk masuk di akademi kepolisian. Saya baru masuk di akademi kepolisian di tahun 2000. Jadi di proses itu biasanya suka ada orang tuh punya hal yang membekas atau nggak terlupakan nih, dan biasanya misalnya dari proses tadi misalnya, Anda nggak sih yang menarik gitu, atau misalnya kalau komandan sih pet-pet aja gitu. Kalau orang kan banyak sampai yang harus gimana ketika memang menempuh proses itu gitu. Kayak misalnya dulu gagal, kemudian kemana dulu, masuk lagi, tapi akhirnya berjodoh dengan apa yang dicita-citakan. Kalau komandan ada nggak cerita-cerita itu gitu waktu mendaftar gitu? Sebenarnya yang mengawali saya atau kemudian saya itu pengen jadi tentara itu, selain tadi itu yang saya sampaikan bahwa melihat tentara itu kayaknya gagah gitu ya, itu juga saya pengen memberi pelajaran kepada polisi. Iya, menarik betul. Nih. Gimana nih? Jadi dulu semasa saya SMA itu ya namanya anak muda ya, punya motor baru misalnya kan. Kemudian kita pengen lah bonceng pacar kita gitu kan. Curiga pernah ditilang gimana? Nah itu dia, betul. Bener kan? Betul. Jadi pada saat saya lagi seneng-senengnya naik motor, bawa ya boncengin pacar gitu, ditilang sama polisi gitu kan. Ditilang sama polisi, motor diambil, dinaikin di mobil patrolinya polisi. Terpaksa saya sama pacar saya itu harus naik angkot gitu. Diturunin karena motornya di bawah ya, diangkut. Jadi rasanya itu membekas itu. Makanya dulu ya itu saya bercita-cita kalau jadi tentara saya pengen ngasih pelajaran sama polisi. Seperti itu dulu. Iya menarik. Selalu ada itu motivasi yang memang ini ya. Tapi kalau dari keluarga ada nggak ya misalnya, dong support gitu, ayo dong misalnya ada di tentara atau misalnya jadi polisi? Sebenarnya malah tidak ada. Nenek saya sendiri yang dari ibu itu seorang guru
berharap saya jadi perawat atau jadi dokter gitu ya, dulu ya. Jadi tidak ada kepikiran masuk di angkatan, baik itu TNI maupun polisi. Bahkan pada saat dulu saya jadi polisi yang pendidikan di Sulawesi Selatan, saya sempat dilarang sama nenek saya yang seorang guru tadi. Jadi almarhum nenek saya sampaikan nggak usah berangkat, nggak usah, maksudnya nggak usah berangkat jadi polisi di Sulawesi Selatan kan gitu kan. Ngapain jauh-jauh kan gitu kan. Udah di Jogja saja, di kampung saja, nggak usah kemana-mana, nanti jadi perawat atau kuliah, seperti itu. Oke, Dan selama bertugas berarti dari mulai masuk jadi anggota polisi sekarang udah bertugas berapa lama sih? Kalau estimasi sebenarnya saya jadi polisi itu dari tahun 97 sebenarnya. Tapi kemudian kepotong pendidikan pada saat saya masuk di Akademi Kepolisian tahun 2000. Kalau dari tahun hitungannya setelah saya lulus dari Akademi tahun 2003. 2003. Berarti kurang lebih sudah ya 20-an, oke. Tahun lebih lah ya. Nah, itu selama yang paling kadang-kadang yang namanya tugas sebagai anggota, kemudian pasti kan ada pengalaman-pengalaman yang memang nggak terlupakan. Biasanya ya mungkin walaupun tidak semuanya punya risiko yang sangat berat. Ada kan yang nggak terlupakan, misalkan dulu kan tugas mungkin tidak dalam posisi yang kadang-kadang di bagian apa yang membekas atau mungkin bahkan menyeramkan atau mungkin cukup tragis, karena sebagian orang ketika jadi anggota polisi kan harus berhadapan dengan pelaku kriminal atau segala macam. Coba dibuka lagi memorinya. Adakah yang mengawali perjalanan karir saya sebagai polisi, yang pertama kali saya ingat itu pada saat saya di Sulawesi Selatan. Saya masih belum perwira ya waktu itu. Saya belum masuk di Akademi Kepolisian. Itu ada kerusuhan di Makassar, di kota Makassar. Kalau tidak salah tahun 97 waktu itu. Yang kasus kerusuhannya itu karena SARA, ya kan. Kemudian timbullah kerusuhan bakar membakar di kota Makassar itu, yang menimbulkan banyak korban jiwa. Dan pada saat itu kita mengetahui, melihat sendiri peristiwa itu, bagaimana orang yang tokonya dibakar, kemudian ternyata masih ada orang di dalam. Luar biasa. Orang mau menyelamatkan diri, bagaimana lompat dari lantai 3. Ya, itu betul-betul pengalaman yang sulit saya lupakan terkait dengan suatu kerusuhan. Dan itu semoga ya kita tidak mengalami lah hal-hal seperti itu. Tapi setelah itu nggak ada lagi yang lebih mengerikan daripada itu? Dibandingnya itu ya itu kejadian itu misalnya. Kalau secara ini ya, secara yang mengerikan yang dalam artian suatu peristiwa yang berakibat massal gitu kan, yang itu peristiwa itu. Tapi kalau kemudian yang sifatnya hanya suatu kasus misalnya pembunuhan lah, nah itu pernah saya pertama kali saya dinas waktu sudah lulus dari akademi. Saya di Sumatera Selatan itu waktu pertama kali saya piket gitu kan, baru kalau polisi baru kan kita ini ya pasti menjadi perwira piket gitu ya. Pada saat saya piket itu kan baru 2 hari kalau salah saya berdinas itu di suatu Polres, tepatnya di Polres Ogan Komering Ilir ya. Itu saya harus mendatangi tempat kejadian perkara, yang dimana saya menemukan ya, tim kita, tim piket itu menemukan di situ ada mayat
ya kan, ada mayat yang masih segar gitu karena habis hujan kan, di jalan gitu, ada mayat laki-laki gitu, umur kurang lebih 35 tahunan gitu, dengan luka tusuk yang sangat banyak, ya, luka tusuk yang sangat banyak, darah mengalir kemana-mana gitu. Dan coba kita cari informasi apa penyebabnya, ternyata laki-laki yang meninggal tadi itu, yang tewas tadi itu ditusuk oleh anak-anak muda, masih belasan tahun, kurang lebih masih umur 15 tahun lah. Hanya perkara sepele, hanya masalah uang 100.000 atau berapa waktu itu. Tapi itu yang agak juga bikin saya shock sebagai anggota polisi yang baru lulus juga dari akademi ya. Datang di TKP, melihat mayat yang bersimbah darah, kemudian luka tusuknya sampai kurang lebih ada 26. Itu udah dihajar aja kayak betul. gitu kayak luar itu biasa. 26 lubang ya. Setelah diotopsi itu ada 26 luka tusuk di badan. Nah itu saya juga pengalaman yang bagi saya itu yang membekas juga. Baru-barunya saya mendapatkan mayat yang sampai seperti itu ini kondisinya. Oke. Dan saya pengen tahu kalau ketika itu kan pasti akan mengganggu psikis kita kan secara pribadi lah gitu. Walaupun kan mungkin di pendidikan juga hal itu sudah diwanti-wanti bakal ada terjadi misalkan. Apa yang dilakuin sebenarnya ketika untuk bisa memulihkan, pasti kan ketika ada orang yang kayak trauma gitu, apalagi kan misalkan pribadi pun kayak menemukan gitu kayak apa sih yang biasa dilakuin misalnya, baik dari sendiri atau dari institusi secara besar gitu. Waktu kita di akademi, waktu belajar di Akpol itu kita beberapa kali kalau terkait masalah mayat kan kita dibawa ke kamar mayat, kemudian ditunjukkan dan juga mengikuti proses otopsi. Tapi itu kan kadang bukan yang ini ya, sudah mungkin mayat sudah berapa hari. Tapi kalau ini pada saat itu pertama saya melihat yang benar-benar mayat yang masih segar. Bahkan dengan penuh luka seperti itu memang awalnya shock. Cuman saya berusaha untuk melupakan peristiwa itu ya tentunya ya ini saja istighfar lah ya. Kemudian juga ngaji lah, itu kan malam itu kan ya, biar kita tidak merasa terbebani lah ya, biar kita terus dan lebih tenang gitu. Ya lebih tenang gitu. Tapi ya enggak kemudian berlama-lama, karena kemudian setelah itu ada lagi ya kan. Jadi kehidupan pada saat saya di Sumatera Selatan itu, di wilayah hukum Polres saya itu memang seringkali terjadi peristiwa pembunuhan. Jadi karena budaya orang di sana itu masih di tahun itu ya, di tahun awal tahun 2004 itu orang di sana penduduknya kemana-mana membawa pisau. Ya laki-laki ya, laki itu membawa pisau. Sebutannya kalau di sana itu pisau garpu. Ya gitu. Jadi mereka kemana-mana membawa pisau itu. Itu maksudnya untuk jaga-jaga atau memang sudah kebiasaan? Karena mungkin sudah menjadi kebiasaan dan itu ya akhirnya ini ya jadi senjata manakala kemudian emosi kan gitu. Iya kayak namanya pegang senjata kan betul. Bawaannya. Betul. Bawaannya pasti panas ya. Kalau ada apa-apa ya pasti langsung cabut pisau kan gitu. Jadi setelah peristiwa yang pertama itu kemudian ya beruntun mungkin selang berapa minggu atau bulan ada kita mendatangi tempat kejadian perkara seperti itu lagi. Jadi karena memang itu juga bisa kita mentalnya lebih kuat karena udah kebiasaan juga betul. Ya. Kita harus dipaksa untuk bisa untuk terbiasa. Oke, Nan.
Nah, setelah ditugaskan ke Tasikmalaya tadi dengan suasana yang bisa dikatakan cukup nyaman, sudah kemana aja dan silaturahmi misalnya, walaupun baru 3 minggu lah gitu, butuh banyak penyesuaian. Tentunya saya sebagai orang baru di kota Tasikmalaya ini ingin segera bersosialisasi, ingin segera menjalin komunikasi dengan pertama pastinya Forkopimda ya, dengan Pak Wali Kota, dengan Komandan Kodim, kemudian juga dengan Kejaksaan, Pengadilan, semuanya. Dan hari pertama saya berdinas setelah serah terima, saya berusaha untuk bersilaturahmi ke Forkopimda tentunya. Dan alhamdulillah untuk di wilayah kota Tasikmalaya sudah semuanya. Forkopimda saya berkunjung untuk silaturahmi ke para pejabatnya. Kemudian baru ini juga bertahap kami menjalin komunikasi juga, bersilaturahmi tentunya dengan sesepuh kota di Tasikmalaya ini, dengan para pengasuh pondok pesantren, dengan para kiai, para ustadz, bertemu juga dengan para santrinya, ya, untuk silaturahmi tentunya akan makin mengakrabkan antara saya sebagai orang yang baru dengan warga Tasik, khususnya sesepuh yang ada di Tasikmalaya. Kemudian kalau misalnya komandan sendiri, tentu ketika memang ditugaskan menjadi orang nomor 1 lah di Mapolres Tasikmalaya Kota, ada semacam mungkin punya program gagasan nanti ke depan seperti apa nih, misalnya Tasikmalaya selama komandan tongkat komandonya ada di komandan sendiri gitu. Kira-kira apa nih yang sudah dirancang nih untuk misalnya ke depan selama kepemimpinan komandan? Pada prinsipnya saya sebagai orang baru yang masuk di bulan Agustus ya. Masuk di bulan Agustus ini tentunya melanjutkan dari kinerja Kapolres yang terdahulu yang sudah mulai dari tahun sebelumnya, kemudian masuk di tahun 2021. Nah, di bulan Agustus ini tentunya sampai dengan akhir tahun nanti tentunya saya bertugas untuk mengoptimalkan, ya kan, mengoptimalkan, membuat lebih baik lagi tugas-tugas dari kepolisian di Polres Tasikmalaya Kota ini lebih baik lagi. Kalau terkait dengan program, saya kira program kita ini sentral dari pusat, dari Mabes Polri, dengan program Pak Kapolri tentunya yang disatukan dalam satu slogan presisi. Jadi saya kira di seluruh jajaran kepolisian termasuk di Tasikmalaya Kota ini kita akan mengacu pada program Pak Kapolri presisi itu. Nah, kalau misalnya dalam situasi COVID-19 juga berbagai institusi, lembaga segala macam ini kan pemerintah meminta untuk peran aktif nih. Ada atensi langsung nggak dan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 misalnya di Kota Tasikmalaya harus Polri atau misalnya Polres di setiap daerah harus seperti apa nih kalau misalnya untuk penanganan pandemi ini? Ya, kebetulan hari ini tadi kami video conference dengan pimpinan kita di Polda Jawa Barat, Gubernur Jabar, Panglima, untuk Kota Tasikmalaya sendiri sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Sekda pada tadi pagi itu, Kota Tasikmalaya ini sebenarnya sudah masuk di zona yang bisa dikatakan ya tidak parah ya, sudah bisa dikatakan mulai normal lah, mulai normal. Tapi tetap kita harus waspada karena kita masih di zona atau di level 3. Ya. PPKM di level 3 tetap kita harus waspada, tidak boleh lengah karena virus itu benar ada, kan? Sudah banyak pastinya masyarakat yang merasakan terkena daripada penyakit atau virus ini.
Jadi ke depan untuk penerapan daripada PPKM level 3 ini tentunya kami Polres Tasikmalaya Kota didukung juga dengan Kodim, dan pastinya juga kita mengacu pada pemerintah kota Tasikmalaya, bersama-sama kita untuk mengawasi pelaksanaan atau penerapan PPKM level 3 ini. Contohnya pelaksanaan sekolah yang sudah mulai dibuka untuk siswa dengan ketentuan 50%, dengan tetap menjaga jarak kurang lebih masing-masing siswa berjarak 1,5 meter itu. Kemudian juga prokes tetap diterapkan, di setiap sekolah harus ada, sebelum masuk ke ruang kelas harus dicek suhu tubuh, kemudian diwajibkan untuk mencuci tangan, kan. Nah, itu nanti kita bersama-sama dengan Pemkot, Kodim, dan juga masyarakat, kita akan mengawasi baik itu di sekolah, di pabrik maupun di mall. Kita kembalikan ketentuan-ketentuan sesuai ketentuan PPKM di level 3. Kalau soal vaksinasi nih, Dan, kalau misalnya kemarin kan saya tahu juga banyak tuh yang vaksin di Mako tuh sebelum mungkin juga sebelum Kopanan tapi masih ada itu, atau misalnya nanti untuk vaksinasi Polres Kota keterlibatannya, atau memang karena memang targetnya mungkin Kota Tasikmalaya sudah tercapai, atau seperti apa nih, Dan, kalau misalnya untuk vaksinasi? Jadi pemerintah pusat itu mendorong vaksinasi ke daerah, itu kan bukan hanya melalui pemerintah ya, bukan hanya melalui pemerintah daerah, bukan hanya melalui Pemkot, tapi juga melalui TNI dan Polri. Nah, sifatnya kita mendorong agar terjadi percepatan atau akselerasi vaksinasi di masyarakat. Hampir setiap hari Polres dan juga Polsek yang pastinya bekerja sama dengan Puskesmas, setiap hari kita mendorong dilaksanakan vaksinasi di masyarakat. Jadi kalau bicara target, memang untuk Kota Tasikmalaya ini sebenarnya juga targetnya sudah tercapai. Tapi itu target harian maksud saya. Tapi memang kalau secara umum target sesuai jumlah daripada masyarakat belum semuanya. Belum semuanya, tapi kalau target harian itu tercapai. Baik, terakhir ini, Dan, terkait dengan Kamtibmas di Kota Tasikmalaya. Ya, tentu Komandan juga masih melihat-lihat dan menerka-nerka seperti apa sebenarnya situasi Kamtibmas di situasi COVID-19. Yang paling rawan kira-kira apa sih, Dan, gitu, potensi-potensi kriminalitas saja selama COVID-19, atau misalnya sekarang udah mulai masyarakatnya sebenarnya kan aktivitasnya sudah mulai menggeliat tuh sekarang dengan adanya PPKM level 3. Nah, kira-kira potensi itu yang polisi sekarang mungkin lihat ada potensi-potensi di hal apa, Dan, kira-kira? Jadi dengan adanya musibah pandemi yang berkepanjangan ini memang makin meningkatnya angka kriminalitas itu pasti ya. Betul. Angka kriminalitas itu pasti naik. Kemudian juga banyak pelaku-pelaku baru, ya kan, dengan berbagai modus operandi. Karena dorongan ekonomi, karena dorongan faktor ekonomi, pandemi berkepanjangan, mungkin dari pabrik atau dari yang sebelumnya sebagai karyawan di suatu perusahaan, kemudian kena PHK, benar. Tidak ada jalan lain selain mungkin melakukan tindakan kriminal misalnya kan. Jadi meningkatkan potensi kerawanan Kamtibmas, itu yang memang kami antisipasi. Dan angka kriminalitas di Kota Tasik ini memang cenderung meningkat selama pandemi. Itu lebih pada kasus curanmor, kemudian penipuan, ya, penipuan juga meningkat, kemudian juga
kasus-kasus yang biasanya terjadi di kota besar, tapi juga beberapa kali terjadi di Tasikmalaya ini, seperti pecah kaca, pecah kaca mobil ya, betul, pecah betul. kaca mobil, kemudian modus ganjal ATM. Nah, ini sudah beberapa kali terjadi di kota Tasikmalaya ini. Jadi ya pesan saya kepada masyarakat pastinya lebih berhati-hati lagi dalam menyimpan ya kan kendaraan bermotor, kunci ganda itu pasti, kemudian tidak menyimpan juga barang-barang berharga di dalam mobil bila parkir di pinggir jalan atau parkir lama. Kemudian juga untuk modus ganjal ATM itu ya saya himbau bila mana masyarakat kemudian ingin mengambil uang terus di ATM kemudian macet misalnya kan, tolong jangan percaya pada siapapun yang ada di sekitar itu, karena biasanya yang ngantri biasanya nih modusnya itu ya membantu gitu kan, yang ngantri mau ke ATM, yang pura-pura turut membantu kemudian masuk di ruang itu, itulah biasanya pelakunya. Betul. Dan itu harus berhati-hati memang. Iya, harus berhati-hati. Biasanya kalau bisa meminta bantuan langsung kepada security yang ada di situ, misalnya ada security-nya ya. Kalau misalnya tidak ada, alangkah lebih baiknya sebelum kita minta bantu sama orang lain, telepon saja call center untuk kemudian di situ biasanya suka untuk memblokir. Jadi sebelum kemudian ditarik kembali oleh kelompok pelaku, ATM itu ditarik kembali oleh kelompok pelaku, kemudian digunakan ATM itu untuk kemudian menguras isi daripada tabungan masyarakat. Yang cukup nggak tahu apakah terjadi peningkatan atau tidak terkait dengan penyalahgunaan narkoba nih, kayak kemarin juga beberapa waktu yang lalu sempat rilis juga terkait dengan 10 orang kalau nggak salah yang dibekuk gitu. Dan salah satunya adalah pecatan polisi kan. Kasus itu juga di situasi, kalau dari tren sendiri komandan lihat khususnya pandemi nih, dikaitkan dengan pandemi, ada juga peningkatan atau memang sebenarnya itu flat aja gitu terkait dengan kasusnya? Kalau saya analisa dari laporan yang ada, sebenarnya sih tidak ada peningkatan yang berarti terkait masalah narkoba, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Cuman memang kemudian yang kami dapatkan itu dari hasil analisa itu bahwa pelaku pengedarnya itu sekarang sudah cenderung warga kita, lokal mungkin, gitu ya lokal betul. Ya. Dari 10 pelaku yang kita amankan sebagai pengedar itu rupanya warga kita sendiri, warga Tasik gitu kan, warga Tasikmalaya. Yang sebelumnya mungkin orang datang, pendatang ya, pendatang. Kemudian juga yang warga Tasik ini, yang asli Tasik ini rata-rata sebagai pemakai, tapi ini sudah mulai mereka sebagai pengedar. Dan itu ada trennya berarti kan, dalam arti kan begini, maksudnya itu sudah mulai ada perubahan yang tadi kalau misalnya awalnya orang luar yang orang lokalnya hanya mengonsumsi, sekarang sudah mulai yang lokal pun dia berperan tidak hanya mengonsumsi. Betul. Dan itu sesuatu yang baru mungkin? Sebenarnya kecenderungan saja ya, kecenderungan. Baik, dan mungkin terkait dengan itu situasi Kaplintas, bagaimana masyarakat hari ini kan itu tadi komandan tadi mengatakan bisa dikatakan semua orang sedang sulit nih, dan potensi kriminalitas memang cukup meningkat. Apa dan yang masyarakat hari ini kira-kira harus lakukan gitu untuk setidaknya bisa apa istilahnya mengantisipasi hal yang demikian agar tidak menjadi korban, kayak misalnya baru-baru ini juga pecah kaca mobil yang menimpa salah satu ASN misalnya itu, karena kan ada istilah kayak misalnya seorang pelaku kriminal juga tidak semuanya punya niat, tapi ada kesempatan di situ. Nah, kira-kira apa nih pesan komandan agar masyarakat juga mawas diri terkait dengan potensi-potensi kriminal yang terjadi di lingkungan? Pastinya saya berpesan kepada masyarakat untuk
lebih ya berhati-hati, ya kan, lebih berhati-hati dalam dalam bermedia, ya kan, karena ini juga potensi juga. Terkadang kita tidak sadar kita mengupdate status kita di media sosial, ya kan, itu menunjukkan kemewahan kita, misalnya kan, menunjukkan keberadaan kita, ya kan, menunjukkan harta kita lah, gitu kan. Kadang kita itu bisa jadi pelaku itu memang mengikuti kehidupan sosialnya daripada calon korbannya, kan gitu. Jadi untuk lebih berhati-hati mengupload suatu konten di media, dan jangan kemudian menarik perhatian juga dalam bersosialisasi dengan masyarakat, ya, dengan maksud saya tidak mencolok lah dalam hal berperhiasan, mestinya bagi ibu-ibu gitu kan di jalanan. Ya lebih cenderung intinya kita semua agar meningkatkan kewaspadaan masing-masing. Karena memang ya itu tadi situasinya, betul, gitu yang memang yang mudah-mudahan sulit, serba sulit ya. Nah itu benar. Masyarakat di ekonomi yang memang saat ini memang butuh support dari semua pihak. Ya mudah-mudahan dengan adanya pelonggaran dalam artian levelnya juga nanti mudah-mudahan semakin turun dari level 3 ke level 2, masyarakat ekonominya terutama dan bisa menggeliat lagi dan orang bisa fokus lagi. Kalau hari ini itu tadi kan seperti yang komandan katakan, karyawan dipecat kemudian gelap mata dan itu menjadi potensi. Terakhir saya mengucapkan selamat bertugas nih untuk komandan di Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Yang baru 3 minggu. Mudah-mudahan obrolan ini juga menjadi istilahnya inspirasi buat pemirsa TV dimanapun Anda berada, dan tentu kepolisian Polres Tasikmalaya Kota juga butuh bersinergi dan dengan masyarakat, butuh dukungan bagaimana bisa menciptakan keamanan ketertiban lingkungan yang kondusif di tengah situasi pandemi COVID-19. Sampai di sini obrolan kita di podcast hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.